Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nafsyah dari Prodi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi strukturalisme dengan tokoh Franz Brentano. Franz Brentano adalah seorang filsuf, psikolog, dan pendeta Jerman. Ia lahir pada 16 Januari 1838 di Jerman dan meninggal pada 17 Maret 1917 di Swiss. Ia adalah keturunan keluarga intelektual Jerman Italia yang sangat religius. Ia belajar filsafat di Universitas Munich, Würzburg, Berlin, dan Münster. Ia menulis disertasinya pada tahun 1862. Selanjutnya, ia mulai belajar teologi. Pada tanggal 6 Agustus 1864, ia menjadi imam Katolik. Pada tahun 1865, ia menulis habilitasi tesis dan mulai mengajar di Universitas Würzburg. Pada tahun 1870, Brentano banyak terlibat dalam perdebatan tentang infalibilitas kepausan. Ia akhirnya melepaskan jabatannya sebagai pendeta pada tahun 1873 dan pada tahun 1879 ia meninggalkan gereja. Bagaimanapun ia tetap religius. Ia juga memberikan ceramah di Universitas Würzburg dan Vienna. Pada tahun 1874, Brentano menerbitkan karya utamanya yaitu Psychology from an Empirical Standpoint. Ia juga mengajar di Universitas Vienna pada tahun 1874 sampai 1895. Saat ia memulai karirnya sebagai profesor, ia terpaksa melepaskan kewarganegaraan Austria dan jabatan profesornya pada tahun 1880 untuk menikahi Ida Lieben. Pada tahun 1894 istrinya meninggal, dan pada tahun 1896 dia pensiun dan pindah ke Florence. Dan pada tahun 1897 ia menikah lagi dengan Emily. Salah satu prinsip utama Brentano adalah bahwa filsafat harus dilakukan dengan metode yang seketat dan setepat metode ilmu pengetahuan alam. Sudut pandang ini jelas tercermin dalam pendekatan empirisnya terhadap psikologi. Penggunaan kata empiris oleh Brentano menyimpang secara substansial dari apa yang telah menjadi makna standarnya dalam psikologi saat ini. Ia menekankan bahwa semua pengetahuan kita harus didasarkan pada pengalaman langsung. Ia tidak berpendapat bahwa pengalaman ini perlu dibuat dari sudut pandang orang ketiga, dan dengan demikian menentang apa yang telah menjadi standar ilmu empiris saat ini. Pendekatan Brentano dikritik keras dengan munculnya psikologi ilmiah dalam tradisi positivisme logis. Ini seharusnya tidak mengaburkan fakta bahwa Brentano memang memainkan peran penting dalam proses psikologi menjadi ilmu independen. Ia membedakan antara genetika dan empiris atau sebagaimana ia menyebutnya sebagai psikologi deskriptif, yaitu suatu perbedaan yang paling eksplisit digambarkan dalam bukunya Psikologi Deskriptif. Psikologi genetika mempelajari fenomena psikologis dari sudut pandang orang ketiga. Ini melibatkan penggunaan eksperimen empiris dan dengan demikian memenuhi standar ilmiah yang saat ini kita harapkan dari sains empiris. Psikologi deskriptif yang kadang disebut juga oleh Brentano sebagai fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan kesadaran dari sudut pandang orang pertama. Tujuan utama Brentano adalah meletakkan dasar bagi psikologi ilmiah. Hal ini didefinisikan sebagai ilmu fenomena mental. Untuk memberikan definisi disiplin ini, ia memberikan karakterisasi fenomena mental yang lebih rinci. Ia mengusulkan 3 kriteria untuk membedakan mental dari fenomena fisik. Pertama, fenomena mental adalah objek eksklusif persepsi batin. Kedua, mereka selalu muncul sebagai satu kesatuan. Ketiga, mereka selalu diarahkan dengan sengaja menuju suatu objek. Semua fenomena mental memiliki kesamaan. Ia menunjukkan bahwa persepsi batin tidak boleh dicampur dengan pengamatan batin, yaitu ia tidak harus dipahami sebagai tindakan penuh yang menyertai tindakan mental lain yang diarahkan. Brentano menyangkal gagasan bahwa mungkin ada tindakan mental yang tidak disadari. Sejak itu, setiap tindakan mental secara kebetulan diarahkan ke dirinya sendiri sebagai objek sekunder. Kita secara otomatis menyadari setiap tindakan mental yang terjadi. Ia mengakui bahwa kita dapat memiliki tindakan mental dengan berbagai tingkat intensitas. Selain itu, ia berpendapat bahwa tingkat intensitas objek disajikan sama dengan tingkat intensitas objek sekunder, yaitu tindakan itu sendiri. Akibatnya, jika kita memiliki tindakan mental dengan intensitas yang sangat rendah, kesadaran sekunder kita terhadap tindakan ini juga akan memiliki intensitas yang sangat rendah. Brentano menunjukkan bahwa kita dapat diarahkan pada satu objek yang sama dengan cara yang berbeda. Karena itu, ia membedakan 3 jenis fenomena mental.
presentasi, penilaian, dan fenomena cinta dan benci. Namun, ini bukan 3 kelas yang berbeda. Yang pertama ada presentasi. Presentasi adalah jenis tindakan yang paling dasar. Kita memiliki presentasi setiap kali ketika kita diarahkan pada suatu objek, baik itu yang kita bayangkan, lihat, ingat, atau harapkan. Yang kedua ada penilaian. Dalam penilaian, menerima atau menolak keberadaan objek yang disajikan. Sebuah penilaian dengan demikian adalah presentasi plus mode kualitatif penerimaan atau penolakan. Kategori ketiga, fenomena cinta dan benci. Terdiri dari emosi, perasaan, keinginan, dan tindakan kehendak. Dalam tindakan ini, kita memiliki perasaan positif atau negatif terhadap suatu objek. Dengan demikian, Brentano mengarahkan pemikirannya pada tokoh fenomenologi. Melalui pemikirannya, semua orang dapat mengetahui bahwa pengetahuan manusia harus berdasar pada pengetahuan langsung lewat fenomena-fenomena yang terjadi di bumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.